Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'aliku rahimahullah wa nafa'ana bihi daroni amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza fasal fil adiyati dalam terangkan tentang beberapa doa. Dari pasal ini menerangkan tentang beberapa doa-doa yang maksud yang telah ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala alaihi salatu wasallam ya ali idza dafal tarikan lebih sapa sira al-masjid masjid pada mongko ngambil dalam sira birislika kelawan sikil ira al-yumna kang temen. Watlu ketika mulih utawa budal sapa sira utawa metu sapa sira birislika kelawan sikil ira al-yusra kang kiwa. Jadi pasal ini menerangkan tentang beberapa aurat atau doa yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada Ali, jika engkau memasuki masjid, jika engkau akan masuk masjid, maka mulailah dengan kaki kanan. Dan ketika engkau keluar daripada masjid, maka mulailah dengan kaki kiri. Nah, itu bagian daripada sunnah Nabi. Jadi ketika sesuatu itu didasari dengan ilmu yang berlandaskan dengan beberapa hadis yang maksud, maka setiap langkah kita ini akan mendapat pahala dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti amal ibadah tadi. Sebenarnya itu hal yang sepele, sama aja. Ketika kita itu melakukan seperti mau kencing kata ya Allah aku kencing duduk, ini adalah ajaran Rasulullah, itu bagian daripada ibadah. Artinya ibadah itu sebenarnya sangat dan sangat simpel jika kita ini bisa atau mengetahui dari beberapa ilmunya itu tadi. Untuk penjelasan ini kalau jenengan istiqomah untuk belajar, insya Allah nanti akan sampai pada penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz Abu, karena dalam kitab Badai Masyarakat itu banyak sekali mengandung hikmah untuk kita belajar bersyariat ya, yang dikupas secara luas di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alaika anatapanu siro bisurati yasin kelawan maca surat yasin sobatan ing dalam waktu isu wa masalah dalam waktu sore. Baik nama nomor satu miman ke Quran maca sabaman ha ing surat yasin. Kadalika lan mengkono sopakan bermasaan karena mengkono biamanilah ing dalam tanggungannya Allah, artinya dijamin aman atau selamat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah SAW berpesan ya Ali, engkau itu istiqomahlah atau sering-sering membaca surat Yasin dalam waktu pagi ataupun waktu sore itu tadi. Dan barang siapa yang membaca surat Yasin itu di waktu pagi dan sore, maka orang itu akan aman. Artinya tidak ada gangguan baik dengan secara zahir maupun secara batin. Dalam keseharian orang itu maka dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba bayangkan, kita aja dijamin keamanannya, polisi aja kita sudah yakin, apalagi ini Allah Subhanahu Wa Taala yang menjamin keselamatan kita. Pasti kita sangat yakin tadi. Ya, itu kalau kita ini mau mengistiqomahkan baca surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ali man ta sapa ing ora maca sapa surat al-Hasyr surat al-Hasyr kula lailatin ing dalam sapa ben apa mengko nyukupi syarat bulan atau kapal mengko nyegah dari syarat dunia ing kealan dunia wal akhirat dan ing kealan akhirat. Begitu juga Rasulullah pesan kepada Ali, jika engkau itu membaca surat al-Hasyr setiap malam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencegah dari beberapa keburukan dunia dan akhirat. Nah, ini bukan main ya. Jadi beberapa surat-surat yang ada di dalam Al-Quran ini mengandung hikmah yang tersembunyi. Kalau kita tidak belajar, maka kita tidak tahu. Tapi kalau setelah kita belajar, ya Allah, aku ingin baca surat Al-Hasyr, aku ingin baca surat Al-Mulk dan sebagainya. Karena kita mengetahui daripada beberapa fadilah yang ada di dalam surat-surat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ali man tasapun Quran mau tasapun man surat Al-Baqarah dan Jumat dan ini malam Jumat. Ya tolak mengko mencara lalu bagaimana nurun ing ma bena samai ing dalam antara sabiati kang pitu ila tatarati ing dalam misang sore bumi kang pitu. Wa man tasapun Quran mau tasapun surat Al-Duha surat Al-Mulk surat Jumat ing dalam malam Jumat do para mengko ngapura sapa Allah dening kawula beriman wa kafaran nyegah kawula niku bisa Allah pinakal qabri ing fitnah kubur. Wa man lan tasabawai ora maca sopan ing dalem mat ing dalem gunturune man akhir ayat kabeh ing akhir ayat surat kabeh dunia muga bangga mimpi sakitu kirosi sake Sulaiman ila kabeh sa ada tumeka Ka'bah itu tumeka para utawa mata kaki man
Wa man tasabbi orang bersama surat Tarik indah markoti ing dalem nalikan tempat turun iman putih kamu dicatat malimang ada menuju samai ing dalem wilangane pira-pira lintang ya lintang sing langit hasanatin ing kebagusan ya menuju sama hasanatin ing jumlahe pira-pira lintang langit kebaikan tadi. Jadi Rasulullah SAW berpesan kepada Sayyidina Ali, barang siapa yang mau surat Baqarah dalam malam Jumat, maka mereka itu akan diberi nur oleh Allah. Ya, nur itu cahaya itu mencorong. Jadi orang itu akan mempunyai cahaya yang sangat-sangat terang. Ya, ma'bena sama isafiyah ila tafil ardi ya, coba ya kan dari tingginya langit Sabtu sampai dalamnya bumi Sabtu. Kita baru satu aja. Itu aja sudah tidak karuan luasnya apalagi sampai Sabtu itu tadi. Begitu juga Rasulullah SAW berpesan kepada Ali, ya. Barang siapa yang baca surat At-Tariq indah markoti dalam 4 turun iman, kutiba lau adada menuju sama kasaratin, maka orang itu dicatat oleh Allah kebaikan sebanyak bintang yang ada di langit. Ya ali man sampai orang sama surat Al-Mulk surat Al-Mulk wa ta'ala lan maca badha kira-kira ing dalem sak bare maca surat Al-Mulk macanya Allahumma asini bil Islam wa iman wa asini bil Islam wa iman wa raqidan ya. Nah ini kita ya Allahumma asini bil Islam raqidan ini masalah wa asini bil Islam wa iman wa raqidan wala tusmit fi ya'du wa wala hasidan Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabba anta haqiqu bi nasiyatiha wa as'aluka al khair alladhi bi yadika Allahumma hamma bil jinni wal insi wal dawab. Jadi pasal ini menerangkan tentang Rasulullah SAW pesan kepada Ali ya bagi siapa membaca surat Al-Mulk ya, Al-Mulk yang sering dibaca termuimin kalau pas mengambil salat Jumat itu tabarokal ladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir satu siang ya. Barang siapa yang membaca surat Al-Mulk dan setelah membacanya disambung dengan doa ini Allahumma asini dan seterusnya itu tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita ya, atau mencegah kita dari apa-apa yang menyusahkan kita, baik yang menyusahkan dari golongan jin, wal insi dan manusia, wadawab dan beberapa makhluk yang girmet dengan dunia. Artinya mungkin bahaya-bahaya seperti ular kobra dan sebagainya dan sebagainya. Ya ali-ali tidak alata rekalani ngarepke sapa sira hajatan ing sebuah hajat atau kebutuhan pakro engko becik maca sira ayat al-kursi ayat kursi. Watulan demo sira Allah Gusti Allah fil humumi ing dalem ketika susah wal kursi ing dalem kerusakan. Wa kula coba sira ya hayy ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghis wa kulli wasmi syahni wa faris hamdi fa inna Allah yasifu angkal mumi wa yafariju angkal kuri wa yalbilaka hawais. Jadi barang siapa yang membaca ya, yang ingin ya, tidak arta dan barang siapa yang ingin atau menghendaki sebuah hajatnya itu dikabulkan oleh Allah, maka seyogyanya membaca ayat kursi. Setelah kita membaca ayat kursi, ketika kita ini dilanda kesusahan, merupakan baik masalah apapun, ya kita membaca surat kursi, ayat kursi. Setelah ayat kursi kita sambung dengan bacaan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmati astaghis wa qini fasni syahdi wa faris amin fa inna Allah yasrifu angkal umum wa barju angkal wa yaqilaka hawais. Maka fa inna Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka atau akan memberi kelapangan kepada seseorang yang dalam keadaan susah atau keropokan itu tadi ya, dan Allah akan mengabulkan wayat bilakal hawaij dan akan mengabulkan beberapa hajat seseorang itu tadi. Ya ali-ali gaso bakal akan mengkanani sapa sira hamun ingsan au hamun perkara fakul mengucap sira subhanaka rabbil alamin anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Jadi ketika ada sesuatu yang mengenai kita baik dalam sebuah masalah, maka perbanyaklah membaca subhanaka rabbil ilaha anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Ya ali-ali asinat doa, asin ngekene surah ngadua sampai doa Allah di alam nih kami semulang nih insyur doa sapa Jibril malaikat Jibril alaihissalam bahwa daimatu fitin wa dunya wal akhirah. Ya ali-ali da'rawatan hilala, dan ketika engkau melihat sebuah hilal itu rembulan atau tanggal, pahalil mengko maca tahlil sira salasan kali kaping
kali 3. Wa kabilan maca takbir sira salah sakali kaping 3 wa kul lan ucap sira Allahu Akbar wa ayu akbaru mimma akhadhu waqdar ya ali dalah kita rekan manusia minta takbir sagi perkara dhewe mangko fakul mangko ucap sira Allahumma ini ra'u bika min nahri wastabika wa bau wa bika min syari. Jadi ketika kita ini menghadapi sesuatu yang menakutkan untuk kita, baik takut tentang mungkin hal-hal yang sifatnya tidak kelihatan atau takut kepada seseorang, maka kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW membaca Allahumma ini atrobika min tahri wastabika wa bika min syari. Bismillahirrahmanirrahim. Fasul bi punisata pasal ini menerangkan tentang hal ehwal dalam beberapa macam pergaulan kepada manusia. Kalau ketika Shallallahu alaihi wasallam ya ali-ali tidak ngawitano sira man ing wala kae tak ketemu sira lan muslimin saking wong Islam disalami lan salam yaktu mongko bakal nyatet sapa Allah dosa Allah laka manusia isrina satu 20 kebaikan. Walut dalam bagi wong sing jawab assalam salam Allah mengetahui yaktu nyatet sapa Allah liman mari wong dagang jawab duwe salam ya arba'ina hasanat ing 40 kebaikan. Jadi pasal ini menerangkan tentang hal ehwal kita dalam pergaulan sesama manusia itu tadi atau hablum minan nas. Jadi ketika itu Rasulullah mengajarkan tidak melakaitan dalam muslimin bisalam. Jadi ketika kita bertemu dengan saudara kita muslim, maka kita seyogjanya untuk mengucapkan salam. Bagi yang mengucapkan salam itu tadi akan mendapat 20 kebaikan. Baru dasaran Allah yaktubu liman qadda'a arba'ina hasanah, dan bagi orang yang menjawab maka akan mendapat 40 kebaikan. Ya, di bagian itu. Karena apa? Karena yang mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, sedangkan yang menjawab hukumnya wajib. Nah, gitu. Jadi mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, yang menjawab hukumnya wajib. Ya sekalipun ada dalil ini nanti repotnya, kata Pak Aris kita banyak-banyak ucap salam. Ini masuk masjid ketemu saya salam, keluar ketemu saya salam, salam Pak, repot. Tapi jangan terlalu bikin repot. Dan juga ada etika, jadi sebuah kebaikan harus ada etika. Kalau kita rombongan datang 10 orang gitu ya ke tempatnya Ustaz Muhammad gitu ya, ya salah satu cukup untuk mewakili 10 orang. Tidak harus 10 orang itu mengucapkan salam semua. Nanti kasihan memberatkan Ustaz Muhammad itu tadi. Coba satu Mas Agung salam, mungkin Mas Sony salam, Mas Hatip salam, semuanya salam. Nah ini sampai kelawah jawab jadi artinya etikanya kalau memang datangnya bersamaan, seyogjanya salah satu di antara mereka yang di depan untuk mengucapkan salam itu tadi nanti akan dijawab oleh Ustaz yang kita silaturahmi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ali ya kau tisal bodoh bae ngesu. Paida muslim bodoh guna syaitan satu syaitan bahwa kali utawi setan iku agaru nguasai maing bara yang kang oleh kata bi halatul bodoh ing dalem nalikane tingkai bodoh wa iya kalau desa wata lubi ing dungane wong kang den aniaya fa inna Allah masyaallah Allah wis tajibu wajib bagi lemar wa ikana senajan ono apa man ana iku kafir wong kang kafir bali mengkotai kafir buku kafir. Jadi pasal ini menerangkan tentang kita ini diajarkan oleh Rasulullah untuk takut menjauhi daripada sifat godok atau sering ngamuan gitu. Karena apa? Kalau kita ngamuk, maka fa'inau minasyaiton bahwa agama, maka syaitan ini lebih menguasai. Ketika kita godok, itu setan yang berkuasa menguasai diri kita, gitu Mas ya. Ya. Bahwa agama mayakun alaika fi halatil godok wa iya kadawatan maklum, dan kita ini juga disuruh untuk takut dengan doanya orang yang didolimi. Ya. Dolim jasa manfaat namanya dolim. Ya kita sangat takut sekali. Karena apa? Doanya dolim ini mustajab. Sekalipun orang dolim ini orang non muslim atau bahasa di sini dikatakan kafir. Karena kafir itu urusannya si kafir itu sendiri dengan Allah. Tapi kalau kita itu menganiaya dengan orang-orang istilahnya kafir, maka kita termasuk kena imbasnya. Doanya orang kafir itu juga mustajab, gitu loh. Jangan sampai kadang-kadang sekarang pun banyak sekali yang namanya doktrin. Mereka itu kan non-muslim, tidak apa-apa kita aniaya, tidak apa-apa kita rampas hartanya, tidak boleh. Ya, artinya selama di situ ada kafir dhimmi, kafir yang masih dijamin, ya, atau mungkin yang kafir yang masih membayar pajak, maka kita boleh menyakitinya. Kecuali kafir harbi, yang artinya kita kafir itu tadi selalu merintangi kita, selalu memusuhi kita, ya, ketika kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu wajib kita perangi. Tapi kalau masih sebatas kafir ini,
terus kita menemukan rampasannya dan sebagainya, atau utang piutang yang sifatnya nggak pernah disaur, pernah ada pertanyaan gimana kalau orang itu kafir terus kita tidak boleh. Tapi namanya utang piutang ya tetap utang piutang, karena hal semacam itu adalah sangat berat. Ya, itu yang perlu kita jaga. Karena namanya hakul adam itu harus selesainya hakul adam. Karena syariatnya begitu, masa utang dimakfu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya urusannya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innallaha yastajibu lahu wa in kana kafiran. Karena Allah Subhanahu wa taala itu akan mengabulkan doa-doa yang dulu itu tadi. Sekalipun orang dulu itu tadi adalah orang kafir, karena kekafiran orang yang kita dulu itu urusannya mereka, bukan urusan kita itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ali ya kawat bisra ya min sumpah al-fajr wa kang lanjut. Fa inna muasqone yamin fajratun fiatun. Iku mungfikotun kalau tidak salah menghilangkan tadi ya. Ya, mengurangi, menghilangkan ya. Mungfikotun itu menghilangkan bisil atin saking perdagangan. Wa miskatun rizkilan akan mengurangi rezeki wal umur dan umur. Ya. Jadi pasal ini juga Rasulullah bersama pada ahli-ahli, takutlah engkau dengan sumpah yang palsu. Kaina mungfikatu lisil'atin wa muskati rezeki wal umur. Karena apa? Dengan sumpah yang palsu itu khususnya di dalam perdagangan, ya, maka itu sudah akan mengurangi berkah, justru akan menghilangkan rezeki yang ada pada kita. Wal umur, dan juga akan mengurangi daripada umur kita. Kalau kita berdagang, ya sawanane lah pamane lima bakal mane bakal ayam atau bakal wedhus lah. Ya pamane memang dia takut, ya kalau tidak mau menjawab ya itu rahasia pedagang, itu aja. Jangan sampai kita itu membuat sebuah retorika bahasa sehingga kita itu mendapat banyak keuntungan, tidak boleh. Justru kalau kita ini dengan goror ya, atau mungkin menipu dengan pembeli itu tadi, pada hakikatnya akan mengurangi rezeki kita, dan pada hakikatnya akan mengurangi umur kita di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ali, ini kita cepat ya, karena ini bisa bunyi. Manda sapa iku amaro perintah bil ma'ruf lan api wa nalan nyegani mungkar saking mungkar, agama namung dirumpungake sapa Allah anfa utubi ing irunge musliman. Wa man sapa sedekah ten sapa bi umuri perkara man godhe pamangkon sapa Allah taala li godhe man godhe man. Wa idza bakal nang sapa yatim itaja mongko gonjang utawa huruf apa arasu aras payu boleh dikatakan ya jibir wasi luasno wasi luas sira annara neraka liman kanggo wong apa kang nangisake lima wasi duwe yatim wasi lan luasno sira atau jembarno sira aljannah swarga liman mari wong akal kang gawe seneng tong guyune anak yatim. Jadi pasal ini menerangkan tentang yaitu tadi kita diajarkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Artinya apa? Kalau kita itu sudah amar ma'ruf munkar, maka agama Allah al-fa'adli, maka Allah itu akan melenyapkan musuh-musuh kita tanpa kita disengaja pun. Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita gitu. Dan bagi siapa yang istilahnya yang jujur di umur dari perkara betul wa idza bakal yatim, dan begitu juga ketika kita ini membuat anak yatim menangis, ya, bakal yatim nanti hidayah langsung ke aras itu ya. Jadi ketika seseorang di dunia ini menganiaya atau membuat anak yatim sedih, ini biasanya akal menangis, ya, dan besarnya adalah sedih, maka aras itu goyang. Yang itu setelah disebutkan itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada Jibril, ya Jibril wasi naro liman atau wasi jannah liman atau Jibril, bukalah selebar-lebarnya pintu neraka bagi orang yang membuat manusia ayat itu tadi. Begitu sebaliknya, bukalah pintu surga seluas-luasnya bagi orang yang membahagiakan atau menggembirakan anak yatim itu tadi. Maka dengan hadis ini, maka di dalam waktu surah atau Muharram itu diadakan santunan anak yatim untuk mengasihi daripada anak-anak yang tidak punya orang tua itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ali adil tawa agama ikan nasihat ilahi bagi Allah wali Rasulullah wali mukminan bagi orang mukmin. Ya ali sabatu nama itu min umat sing maju beli jalan dari swarga sabun sujud taibun kan tobat wa man lam tasaddaqo kang desa fasirun era sewa man lam yu'addi kan lakon to nekani suara duha wa man lam kana kang ono
Waman dalam mali ing ilang bereman ahanu luwe enteng atau luwe ringan alih lasiman min fawati sholat sange potes sholat atau ketinggalan sholat waktu ditatikan siji mal imam serta imam waman tayin waktu damata metu luwe nangis nangis ainahu imatane nuliman min khasyatillahi saking wedi saking Allah waman tasawwa itu ya hama kumpul atau disekan ya kama disekan ulama di majasilihim ing dalem majelis ulama. Jadi pasal menerangkan ya Ali ada 7 umatku yang mana dijamin masuk surga. Siapakah 7 umat itu tadi? Yang pertama syabul taibun, yaitu seorang pemuda yang tobat. Jadi kalau ada seorang pemuda yang tobat, ya kalau orang tua tobat ya sudah maklum karena orang tua. Tapi kalau ada orang yang muda, ya kayak saya ini kan masih muda, ya kan tobat dia. Gitu, belum kan sih teman. Dia tapi. Jadi omane tobat itu kuwi apik. Tapi orang sing lek apik nah ana wong arek nom sing tobat. Niku akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Yang kedua, man tasaddaqa sirran dan orang yang membuat atau membikin sedekah siri. Sedekah siri rahasia tadi yang artinya kita itu mengibarkan harta dengan tanpa menyebut nama dan sebagainya. Tidak usah tanya Pak. Wa man yu'addi sholati duka dan begitu juga orang yang selalu rutin dengan sholat duha, karena di surga nanti ada namanya pintu duha khusus orang-orang yang melakukan sholat duha itu tadi. Waman kana dabu mali begitu juga bagi orang yang ketika kehilangan hartanya itu dianggap lebih ringan daripada ketinggalan sholat berjamaah. Nah, itu juga terjadi juga. Jadi ketika seseorang itu saking senengnya sholat berjamaah gitu, itu memang ada seseorang pertimbangannya hilang harta bendanya, ya dia itu lebih merasa enteng aja daripada ketinggalan sholat. Maka orang itu juga akan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk surga itu tadi. Waman damada ainahu min khasyatillah, begitu juga ketika seseorang itu mengeluarkan air mata karena takut kepada Allah. Waman yakaman ulama min majalis, begitu juga orang yang dijamin masuk surga yaitu orang yang selalu kumpul dekat dengan ulama dalam majelis taklimnya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya liman tasabawa iku asada nuntun sepoman al-amai orang butuh dia diusra kelawan tangan kiwa iman ja'al mengkon kaya minhu ing tangane man dia menika sami ing tangane ama ja'al mengkon kaya min tangane ama dia menika ing tangane sira. Begitu juga barang siapa yang menuntun orang-orang buta ya dengan tangan kirinya, maka tangan kanannya orang yang buta itu tadi akan memegang atau mungkin menuntun tangan kita manusia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ali dakan dari kalanya ono apa yang selalu menungso bisa karti maut dalam sekarti maut. Baiknya ma basilam mongko sate men perkara saniman kitu salim padha salam. Ala ba'din ing atas sebagai kami ya takulu kalian ucap sapa makas ya assalamualaikum fa ini sate men ingsun. Iku mutu pamitan mati sawe suwarga tasyarati, begitu juga rambut albedo kang ireng putih ala syarati saudai ing atase rambut kang ireng. Kesenangan Nabi Ali datang Nabi sabda jika ketika seseorang itu menghadapi syakaratul maut fa inna ma fasilatul samil, maka setiap sendi-sendi kita itu pamitan kepada kita. Ya, begitu juga rambut-rambut kita yang putih itu juga pamitan kepada rambut yang hitam. Artinya untuk sebagai pembeling bahwa ketika seorang dalam satu maut, maka setiap sendi-sendi kita itu pamitan semua. Artinya minta izin untuk kembali kepada Allah Ta'ala itu tadi. Maka dalam sebuah kitab Dakwul Akbar ketika seseorang itu mau meninggal, maka malaikat yang membagi rezeki itu juga pamitan. Artinya bagaimana ya fulan, aku ini adalah malaikat yang bagi rezekimu. Sudah saya cari di sampai pojok timur dan sampai pojok maghrib atau barat, saya tidak menemukan setetes pun rezekimu. Mungkin saat ini adalah ajalmu ya fulan. Itu dari kitab Dakwul Akbar kan begitu. Artinya apa? Malaikat membagi rezeki ini sudah pamitan. Ya, kita sudah habis daripada umur kita tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ali iqam sosiro wasiat wasi itu kama kapitu kotim sapa ingsun ha ing wasiat an Jibril saking Jibril an Rabbi saking pangeran ingsun takut dasar kang bawa suci sapa Rabb
apa asmahu asmane Rob wala ilaha illa sebagai wujud dari saliyane Allah taala. Jadi yang terakhir ali sifat wasiati kama hafid Tuhan anjib an rofi tapas dari asmahu wala ilaha illa ali jagalah wasiatku ya Ali sebagaimana aku menjaga wasiat dari Jibril. Artinya bagaimana? Apa kita wasiat ini adalah wasiatnya Rasulullah kepada Ali dan Rasulullah ini mata rantai dari Jibril. Jadi loh. Jadi malaikat Jibril memberi wasiat kepada Rasulullah, Rasulullah disampaikan kepada Ali. Kenapa kepada Ali? Karena Ali ini termasuk bagian daripada sahabat Rasulullah, juga menantu Rasulullah, maka orang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tadi. Dan Jibril an Rabbi dapat dasar asma'u wa la ilaha illallah. Dan Jibril ini juga wasiat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Jibril sama dari Rasulullah, dan Rasulullah kepada Sayyidina Ali khususnya dan umumnya sebenarnya untuk kita semua itu tadi. Mungkin sekian dan bisa saya bacakan. Mungkin ada beberapa kekurangan dalam makna itu karena kebodohan saya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dari kegelapan saya, dan saya berharap dan memohon pada Allah dengan kitab ini memberkahi kepada hadirin sekalian, kepada keluarga jenengan sekalian, anak-anak sekalian, dan kehidupan kita menjadi kehidupan yang istiqomah selamat pada Allah, diberi rezeki kita, diberi ekonomi kita, diberi keselamatan dari beberapa bala. Amin Allahumma amin. Mungkin terakhir doa nanti akan digabung dengan suratul mani. Sekian dari saya, program bisa minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.